Oke teman-teman, balik lagi sama gua dan sekarang gua mau review B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Jadi B Pro 5 yang black ya, ini yang seri black, yang ada ace-nya ya, yang ada ace-nya di sini. Jadi dia ada stabilizernya gitu ya. Jadi dia seperti anti goyang gitu. Ya bang. Gue di sini mau sekedar ngejelasin aja fitur-fitur apa aja sih yang ada ya gitu. Soalnya ini kebetulan B Pro 5 ini baru datang juga ya, baru datang dan ini baru gua unboxing aja. Jadi di sini kita baca dulu di bagian kardusnya ya. Di sini ada apa aja yang tertera ya, spesifikasinya. Di sini ada sensor 12 megapiksel Sony Exmor ya. Dan untuk video itu dia berformat MP4 H264 30 Mbps with edge on off 4K dan 2,7K 1080p 720p. Nah, dan untuk foto di sini berformat GPH. Ya, bahasa Inggrisnya mungkin seperti itu ya. GPH format 24 megapiksel, 16 megapiksel, 13 megapiksel dan 8 megapiksel. Dan untuk lensanya itu fix focus with angel lens. Nah, ini untuk port USB dia ada satu dan untuk SD cardnya dia ada satu slot ya, dan HDMI itu pun ada satu. Nah, dan di sini juga ada WiFi yang bisa kita konekin ke HP ya. Jadi kita bisa ambil gambar dari HP gitu ya, entah video entah gambar. Jadi kita bisa kontrolnya itu dari HP seperti itu. Dan untuk micro SD-nya itu dia up to 64 GB ya. Jadi kalian semua itu bisa pakai memori yang paling besarnya tuh 64 GB. Dan untuk baterainya di sini dia 1000 mAh ya. Lumayan sih. Jadi dibilang boros, kayaknya boros juga sih ya gitu loh. Soalnya dia kecil banget. Dan untuk beratnya 65 gram. Dia sudah waterproof up to 40 meter. Dan di sini dia juga ada time lapse-nya dari 0,5 sampai 60 second, dan expose-nya dari -3 sampai +3. Jadi kalau buat gue sih sepertinya untuk spesifikasi ini ya cukup mumpuni juga sih ya. Dan dia juga di sini ada remote. Nah, dia sudah dilengkapi remote controlnya ya. Jadi kalian bisa kontrol dari remote-nya ya, remote bawaannya ini. Dan dia pun ada ace-nya. Dan untuk ace ini dia bisa on dan bisa off gitu ya, sesuai sesuka kalian aja sih seperti itu. Dan untuk mikrofon dia bisa pakai eksternal ya, mikrofonnya dia bisa pakai eksternal. Jadi kita buka aja di sini, kita cek ya, kita cek untuk isinya juga. Dan di sini isinya banyak banget ya teman-teman semua, ini banyak banget. Di sini ada USB, ini dia kabel untuk casannya ya. Ini kabel untuk casan, ini mountingnya buat kalian pasang di helm, di kamar mandi atau dimanapun bisa ya, terserah. Dan ini dia apa ya namanya? Ya intinya kepala casannya lah. Nope. Dan ini dia dudukan mountingnya ya. Kalian bisa pasang di helm, di motor, bisa juga pasang di bak mandi, terserah kalian juga. Nah, di sini ada kita dapat tali ripetnya juga ya. Tali pengikatnya juga. Dan ini remote-nya. Ini remote-nya ya. Jadi kalian bisa tekan-tekan, tapi ini remote B Pro 5 ya, bukan remote untuk AC. Dan di sini juga kita menemukan stiker, kita dikasih stiker juga ya. Kita dapat stiker juga, dan ini buku garansinya ya. Ini buku garansinya. Dan di sini kita dapat lap, siapa tahu ada yang suka pilek gitu ya. Jadi ini berguna juga sih ya. Ini mountingnya juga. Ini banyak banget ya jenis mountingnya, kita dapatnya banyak nih, ada yang kecil, ada yang besar, pokoknya macam-macam ya. Dan di sini juga kita dapat mic. Nah, ini mic-nya. Ini dapat mic-nya juga kita. Nanti kita tes ya sambil kita tes kamera juga. Di sini kita dapat dudukannya juga ya. Ini holdernya juga kita dapat. Ini juga kita dapat sabuknya. Ini untuk jepitan rambut mungkin. Ya, terserah lah. Intinya kita di sini dapat banyak banget. Di sini terutama buat mountingnya sih yang yang banyak banget nih. Ini bagian mountingnya sih. Dia banyak banget, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Pokoknya bisa di macam-macam lah seperti itu. Jadi isinya seperti itu aja. Ini juga remote-nya ya. Jadi gue pengen langsung tes di bagian kamera ya. Gue pengen tes di bagian kamera ini.
Jadi nanti di bagian layar video dari kamera ini gua bakal tunjukin ke kalian spesifikasinya apa aja yang gua pakai ya. Dari pertama gua rekam video dan beberapa video itu nanti gua bedakan spesifikasinya, nanti ada teksnya di bawah layar ya. Nanti kalian perhatikan di situ dan kalian nilai sendiri. Gua pun sebenarnya masih penasaran juga. Jadi sekarang kita coba dulu ya untuk bagian perekaman dan fotonya. Oke teman-teman, jadi ini gua pakai settingan 1080 60 fps, terus exposure-nya gua pakai min 1. Ini tanpa ini ya, tanpa edge ya. Jadi gua coba lari. Oke, jadi ini gue pakai yang 1080 60 fps yang exposure-nya min 1, gue masih pakai min 1, dan edge-nya ini gue on ya. Edge-nya ini gue on. Jadi kita coba lari. Jadi seperti itu ya. Oke, gimana komentarnya untuk review videonya tadi? Dua video di bagian 60 fps aja ya. Soalnya gue emang paling seneng di 60 fps ya, dibandingkan 30 atau yang di atas 60 gitu. Jadi 60 fps itu menurut gue dia sedang ya, dia sedang banget gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu kencang dan nggak terlalu pelan. Nah kalau gue sih seperti itu ya, makanya gue seneng banget sama 60 fps. Jadi gue cuma ngerekam dari fungsi S nya aja sih, dimana perbedaan antara pakai edge dan mode non edge ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekian dulu dari video gua, semoga bermanfaat, dan kalau ada kekurangan diharap maklum aja ya. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua biar gua bisa upload video lebih banyak lagi. Oke, thank you.